Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi tawfiqihi wa barakatihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada kesempatan kali ini tak ada yang patut kita sampaikan melainkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan taufiknya sehingga pada saat ini di tempat yang mulia ini, di majlis yang insyaallah Allah muliakan dan berkahi ini, kita dapat berkumpul, bersua dan bermuajahah dengan Syekhna Fadil Al-Ustaz Dr. Adi Hidayat LCMA yang kesempatan ini merupakan kesempatan yang begitu luar biasa. Semoga pertemuan kali ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir, akan tetapi semoga Allah mempertemukan kami lagi di kampung halaman kami tercinta Indonesia, dan Allah mempertemukan kami lagi di surganya Firdausil A'la. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan aku umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya di hari akhir. Jamaah masjid yang dimuliakan Allah, izinkan saya membawakan acara safari dakwah Ustadz Adi Hidayat pada siang kali ini. Tapi pertama-tama kami sampaikan rasa hormat kami dan rasa terima kasih kami kepada Ustadz Duna Fadil, Ustadz Adi Hidayat yang telah bersedia menyempatkan waktunya hadir di tengah-tengah kita jauh-jauh dari Indonesia ya ke Kuwait di kala kesibukan dan pekerjaan dan dakwah beliau di Indonesia, dengan dapat menghadiri undangan dari kami dari PCIM Takmir Masjid Indonesia dan seluruh masyarakat diaspora yang ada di Kuwait. Salam hangat dari kami, bapak-bapak, ibu-ibu, serta seluruh jamaah Masjid Indonesia kepada antum Ustaz. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan dalam menjalani aktivitas dakwah di Kuwait dan Indonesia khususnya. Juga kami sampaikan terima kasih kami kepada Ibu Duta Besar, Ibunda tercinta Dr. Andes Hajjah Lena Mariana, Dr. Anda Hajjah Lena Mariana beserta para diplomat dan seluruh jajaran Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuwait yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas support dan dukungannya. Dan juga kepada jamaah Masjid Indonesia sekalian, Bapak maupun Ibu, kami haturkan rasa terima kasih atas mujahadah, pengorbanan, dan partisipasinya dalam bentuk apapun itu, sehingga acara safari dakwah Ustadz Adi Hidayat di Kuwait ini insya Allah akan lancar, sukses, dan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah amal-amal kebaikan kita, amal-amal kebaikan yang kita lakukan akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah tidak pernah menyia-nyiakan amalan orang yang berbuat kebaikan. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah, membaca kitabnya, membaca Al-Quran dan mempelajarinya, melainkan Allah akan limpahkan kepada mereka, kepada kaum tersebut berupa rahmat, berupa naungan dari para malaikat yang menutupi kita dengan sayapnya dari ujung ufuk timur sampai ujung ufuk barat,
karena ridho, karena begitu senangnya ya dengan para kaum yang berkumpul di masjid-masjid Allah demi memuliakan asma-Nya. Maka mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah SWT berupa rahmat, berupa sakinah, berupa pahala yang begitu luar biasa. Apalagi dengan kedatangan Ustadz kita tercinta, Ustadz Adi Hidayat, mudah-mudahan itu semua berlipat-lipat ganda pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Maka pertama-tama marilah kita pada kesempatan kali ini membuka acara dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kita lanjutkan acara ini dengan mendengarkan sambutan dari penasehat takmir Masjid Indonesia yang pada kesempatan kali ini disampaikan oleh Ustadz Alex Syafi'i. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil Islam wal iman. Alhamdulillahillazi jama'ana fi hadzal masjidil mubarak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua atas kedatangan Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Adi Hidayat. Ahlan wa sahlan ya Ustadz. Ustadz tadi ketawa. Nasihat masjid namanya Alex Syafi'i. Ya, jadi banyaklah kisahnya ya. Alex Syafi'i ya. Al-Mukarram Al-Ustadz Adi Hidayat, ahlan wa sahlan. Yang mulia, yang kami cintai, yang pertama kali ibunda kami tercinta, Ibu Dr. Anda Hajah Lena Mariana beserta timnya dari KBRI. Terima kasih atas kedatangannya di masjid ini, dan terima kasih juga atas dukungannya selalu atas kegiatan-kegiatan Masjid Indonesia ini. Di sini tempat kami berkumpul, tempat kita semua berkumpul. Insya Allah berkumpulnya kami ini, kita ini merupakan berkumpul yang dibarokah oleh Allah Subhanahu wa taala dan niat ibadah. Dan juga kami doakan kepada ibunda kami tercinta, ibunda kita tercinta, semoga amal dan juga niat baiknya dalam mensupport acara-acara kami ini selalu diberi ganjaran yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan Al-Mukarram Ustadz Adi Hidayat, sekali lagi sebenarnya beberapa tahun yang lalu kami hampir mengundang Ustadz ke sini, yang waktu itu dari Qatar, kemudian mungkin ke Oman kalau tidak salah, tapi karena waktunya terlalu cekak dan kami tidak bisa meminta visa waktu itu, sehingga kejadian itu tidak terjadi. Qadarullah, ya, qadarullah. Alhamdulillah pada saat ini dengan wasilah teman kita dari Muhammadiyah, ya kan, dan juga pertolongan sekali lagi dari KBRI untuk visanya, kita bisa mendatangkan, kita bisa bertemu, bermuajahah kepada Al-Ustadz kita Adi Hidayat beserta timnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Singkat saja Ustadz, karena tadi sudah diborong sama MC banyak-banyak. Ini Masjid Indonesia, ini masjid yang kedua sebenarnya. Alhamdulillah waktu itu kita cikal bakalnya, kita khutbah pertama di KBRI. Alhamdulillah khotibnya juga waktu itu dubes kita, Dr. Faisal almarhum. Kemudian juga dengan bapak-bapak dari pejabat KBRI. Kemudian karena banyaknya jamaah, kita alhamdulillah diberi tasrih sama Lajnah Litta'rif bil Islam min Wazaratul Auqaf IPC. Kita dapat masjid waktu itu agak 1 kilo 2 kilo dari sini, dekat residensi India. Jadi karena membludak bukan hanya jamaah Indonesia, maka kami teman-teman waktu itu mendahulu kami approach lagi Wazaratul Auqaf jika ada tempat yang lebih layak dan lebih luas. Alhamdulillah kita dapat masjid ini. Masjid ini salah satu dari masjid yang punya khutbah bahasa Indonesia, bahasa non Arab di Kuwait. Jadi sekitar ada 43 bahasa kita di bawah Wazaratul Auqaf terregister. Dan alhamdulillah kita punya beberapa khotib
jemaah sama-sama kita Indonesia juga, license oleh Wazaratul Awqaf, dan kegiatan-kegiatan juga kita disupport oleh Wazaratul Awqaf untuk memakai masjid ini hari Jumat, dan juga berbagai acara-acara yang kita adakan untuk dakwah syiar Islam di Kuwait. Nah, jemaah yang datang ini semuanya dari seluruh penjuru, Ustaz. Alhamdulillah masjid ini perkumpulan dari semua penjuru di Kuwait dan semua background. Tidak itu dari oil, dari perawat, dari hospitality, dari semua kalangan masyarakat. Alhamdulillah kami berkumpul di sini. Inilah markas kami untuk bersama-sama bersilaturahmi, menjaga keimanan kami, kebersamaan kami sesama perantau di Kuwait. Dan selanjutnya kami terima kasih juga kepada Wazaratul Awqaf yang sudah memfasilitasi dan juga mengizinkan acara ini, dan insya Allah kedepannya insya Allah kita juga akan mendatangkan ustadz-ustadz yang lain, mungkin insya Allah direferensi oleh ustadz kita Adi Hidayat. Dan alhamdulillah sebelumnya kami mendatangkan Ustadz Salim Fillah, kemudian Ustadz Yusuf Mansur awal-awalnya, kemudian Ustadz Syafiq Basalamah. Alhamdulillah, mudah-mudahan insyaallah masjid ini selalu barokah, mudah-mudahan selalu bisa mempersatukan kami. Mungkin itu saja. Pengurus masjid ini tadi yang muazin itu Suhardi, Abu Rauf, dan juga jamaahnya atau timnya itu semua ini Ustaz. Jadi volunteer. Jadi tidak ada grupnya, itu tidak pernah off. Jadi alhamdulillah, terima kasih juga kepada panitia, kepada takmir semuanya, kepada semuanya yang ikut serta dalam kesuksesan acara ini. Mudah-mudahan kami minta kepada Ustadz untuk memberikan kita semuanya siraman rohani. Semoga kita bisa mericas iman kita. Semoga kita semuanya bisa bersatu dalam iman dan Islam. Mungkin itu saja. Kurang lebih kami mohon maaf. Sekali lagi terima kasih kepada KBRI dan timnya, kepada semua masyarakat yang telah bersatu dalam keberhasilan acara ini. Syukran ya Ustaz, ahlan wa sahlan marrah thaniyah fi masjidina hadza. Insyaallah naltaqi marrah thaniyah insyaallah fil Kuwait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz kita, Ustadz Alex Syafi'i, yang telah menyampaikan sambutannya dari perwakilan Dewan Takmir Masjid Indonesia. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Alex Syafi'i ya, bahwasanya kita meminta siraman rohani ya, karena kita di sini semuanya kekeringan akan nasihat, kekeringan akan dan kehausan akan nasihat, akan tausiah dari para asatiz kita. Makanya pada kesempatan kali ini kita tidak perlu berpanjang kalam, langsung saja sampai kepada acara inti, kepada Al-Ustaz Dr. Adi Hidayat Asyama, kepada yang dipersilahkan. تقوم الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم استغفر الله Bismillah. Saya sebelumnya minta maaf, saya duduk sedikit lebih tinggi dari sebagian jemaah. Ini tidak menunjukkan satu kemuliaan, hanya sekedar untuk terlihat lebih jelas saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala rasulillahilladzi biiqtida'i sunnatihi syarifati asbahna lil muttaqina imama. Fa salawatullahi alaihi wa salamuhu tam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumil mi'ad alladhi huwa amama wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbaba rasulih sallallahu alaihi wasallam,
أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang kita sama-sama muliakan, kita hormati dan kita doakan semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, perlindungan dan kasih sayang pada ibunda kita, Ibu Dr. Anda Hajah Lena Warliana Mukti, Duta Besar Indonesia luar biasa dan berkuasa penuh untuk Daulah Kuwait. Terima kasih bisa selain berkenan hadir juga selalu menjadi pionir untuk amal saleh insyaallah. Jamaah sekalian, tadi saya pakai jubah itu sebetulnya bukan gaya-gayaan. Jadi ada kisahnya. Saya ini pribadi yang selalu ingin menghormati setiap tempat yang dipijak. Jadi kalau saya ke Jepang, itu saya bisa ceramah pakai kimono. Kan tidak dilarang dalam Islam. Kan kita diminta berta'aruf untuk setiap tempat yang kita pijak sepanjang tidak melanggar syariat. Saya diinfo akan memberikan khutbah di Kuwait. Tertulis Masjid Indonesia. Sepengetahuan kami, Ustadz Alex dan teman-teman, Masjid Indonesia itu umumnya kalau bukan di KBRI, masjid betul-betul punya Indonesia. Maka saya siapkanlah kemudian jas, pakai dasi, pakai pakaian biasa formal. Saya baru tahu tadi malam ternyata Allah memuliakan Daulah Kuwait ini untuk memberikan satu masjid yang kita gunakan untuk menunaikan Jumat. Maka untuk menghormati pemerintahan Kuwait itu tadi malam saya cari jubah sampai jam 11 malam. Dan ternyata ketika dipakai yang dalamnya pas, yang bagian luar tadi itu kebesaran. Kan jubahnya untuk jubah kebesaran, saya kan orang kecil gitu kan. Maka untuk bisa mempaskan itu, inilah ibunda kita duta besar yang menjahit tadi dari pertengahan KBRI sampai sini. Jadi beliau tadi menjahit menepis sebentar sampai selesai bisa digunakan. Terima kasih Ibu. Nabi SAW bersabda dalam satu hadisnya, "Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilih min ghairi an yankusa min ajri syai'." Siapa yang memfasilitasi kebaikan pada satu amal saleh, dia berpotensi mendapatkan amal dan pahala yang serupa dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Kalau ikhlas. Insyaallah ikhlas. Alhamdulillah. Beserta keluarga besar KBRI, mudah-mudahan semuanya disehatkan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan bimbingan amal saleh yang meringankan hisab di hari kiamat kelak. Yang saya hormati, saya muliakan tuan rumah Ta'mir Masjid seluruhnya tanpa kecuali yang tadi diwakili dalam sambutan oleh Ustadz Alex Syafi'i. Ada dua sekarang Syafi'i yang kontemporer, ada yang Anthony, ada yang Alex. Sahabat saya di Bogor namanya Profesor Dr. Syafi'i Antonio. Nah, di sini ada Alex Syafi'i. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga sehingga mampu memakmurkan dan menjaga amanah ini. Bukan hanya amanah untuk salat tapi juga amanah untuk bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia dan semua nilai kebaikan di dalamnya. Saya hormati, saya muliakan teman-teman panitia dari PCIM, pimpinan cabang Istimewa Muhammadiyah, Lazismu, terima kasih atas ketersediaan untuk bisa menjadikan fasilitator kami untuk berada di sini. Saya hormati seluruh jamaah. Saya dengar juga ada dari PCI NU di sini dengan fatayatnya, Muhammadiyah dengan Aisyahnya dan semua jamaah baik itu yang tidak tergabung di dua ormas tadi. Mudah-mudahan semuanya kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bingkai keislaman yang baik dan mudah-mudahan kita disatukan di surga Allah Subhanahu wa taala dalam kemuliaan. Sebelum saya mulai, saya ingin mengingatkan, pertama, tolong kalau saya berdoa diaminkan, aminnya spiritual aja ya. Baik, karena sekarang ini sudah mulai musim-musim kampanye, saya tidak ikut-ikutan politik praktis ya. Tolong dicatat, saya bukan bagian dari politik praktis. Jadi kalau berdoa, aminnya amin standar saja ya. Karena di Indonesia saya sudah agak mulai kesulitan sekarang. Jadi kalau ngimamin sudah sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin,
Ada yang saking susahnya amin. Ternyata saya ketemu sama rombongan MA kemarin di jamu makan oleh Bu Dubes. Ada yang lebih fatal daripada itu, Ustadz. Bahkan ada yang tahiyatnya sekarang sudah nggak begini, tapi begini gitu. Jadi jangan dibawa-bawa ke urusan ritual yang formal ya. Kita tetap proporsional saja. Hadirin sekalian, tadi pesannya adalah kita diharapkan bisa mencas iman yang bisa menyatukan kita dalam kebaikan. Secara singkat saja, iman itu diksinya di dalam Al-Quran dibagi 3 bagian. Saya ulangi, diksi iman di dalam Al-Quran diklasifikasikan oleh Allah menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada yang menggunakan kata kerja bentuknya, tunggalnya amana, jamaknya amanu. Dan seringkali diawali dengan kata panggilan yang tadi saya ulas dalam khutbah Jumat yang singkat. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua, ada yang merubah bentuk yang tadi dari kata kerja asal, infinitif, itu menjadi bentuk mudhari'. Ya, kalau yang bahasa Inggrisnya itu bisa present, continuous, and future. Progresif sifatnya. Dari amana menjadi yu'minu, jamaknya yu'minun. Contohnya Al-Baqarah ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang ketiga, ada yang berubah dari kata kerja menjadi bentuk kata benda. Dari amana yu'minu menjadi mu'min, jamaknya mu'minun. Contoh Quran surah ke-23 pembukanya, qad aflahal mu'minun. Menariknya 3 kata ini diterjemahkan di Al-Quran dengan terjemah yang sama, orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak. Hai. Alladzina yu'minun, yaitu orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun, sungguh sukses dan bahagia orang-orang yang beriman. Kalau terjemahannya sama, kenapa katanya berbeda? Nah, ini yang kita coba kaji dengan singkat dan padat. Sebelumnya saya coba tawarkan dulu siapa yang bisa jawab dengan cepat, insya Allah saya berikan hadiah umrah. Ya. Silakan. Apa bedanya? Ya, waktu habis. Cepat-cepat kita jawab ya. Baik. Ya. Kita siap pelan-pelan. Kalau disebutkan bentuknya amana atau jamaknya amanu, ini biasanya menunjukkan fase mula iman. Di awal-awal proses beriman. Tidak menunjukkan belum menunjukkan konsistensi, belum menunjukkan penjagaan, baru pada fase awal memegang teguh iman, baru beriman. Saya ulang ya. Jadi kalau kita menemukan dalam Al-Quran kata amana atau jamaknya amanu, maka kata ini ingin memberikan kesan bahwa pada orang-orang yang baru mengaku beriman. Saya telah beriman. Contoh, Bapak Ibu beriman gak? Betul, masuk pada kategori ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang telah mengaku, berkomitmen, mengatakan saya beriman. Tapi pengakuan ini belum tentu ditunjukkan oleh pembuktian. Apa buktinya Anda beriman? Saya ulang, apa buktinya Anda beriman? Saya tanya sebentar ya, kalau iman itu persoalan yang ada di hati atau di lisan? Masalah hati atau lisan? Dari mana taunya? Kita jawab pakai Quran ya. Kita jawab pakai Quran. Quran surah ke-49 ayat ke-14. Ada orang-orang Arab Badui, dia berkata di era Nabi, saya telah beriman dengan lisannya. Maka turunlah kemudian ayat untuk merespon. Kata Allah, qalatil a'rabu amanna. Muhammad SAW, ada segelintir orang Arab Badui. Tolong fokus di sini ya. Jadi ada Arabun, ada A'rabun, itu beda. Bu Dubes itu 2015, waktu isu moratorium itu ada, yang tentang domestik itu, isu domestik, itu saya sempat membahasnya dalam seminar.
ada pekerja-pekerja domestik kita itu disebar ke wilayah Arab. Di Quran tuh dibedakan, ada Arab, ada Arab. Kalau Arab itu orang Arab kota yang terpelajar. Sehingga perilakunya itu lebih baik, karakternya lebih halus, well educated. Jadi dia itu terpelajar dengan baik sehingga bisa memperhatikan dan memperlakukan orang dengan proporsional. Tapi kalau Arab itu orang Arab Badui. Yang sifatnya disebut oleh Quran asyaddu kufra wa nifaqa. Kadang susah diatur, kadang keras, kadang nggak komitmen, kadang-kadang susah dikendalikan. Tapi menariknya, sekeras-kerasnya orang Arab Badui, ada yang datang kepada Nabi mengatakan kami telah beriman. Lalu turun jawaban, perhatikan kalimatnya. Qul lam tu'minu. Sebelum kesini, izin saya sempurnakan dulu, maka saya beri masukan kalau ada pekerja-pekerja kita yang menyebar di Arab, itu petakan dulu. Anda itu tempatnya di sekitar Arab atau Arab. Sehingga ketika kita paham mitigasi kesulitannya, mudah kita berinteraksi di dalamnya. Jadi kalau ada yang diculik, diperlakukan nggak baik, itu patut diduga tempat yang dituju itu bukan Arabun tapi Arab. Cara pendekatannya berbeda. Turun ayat, Qul lam tu'minu. Kata Allah, katakan Muhammad pada mereka, kalian belum beriman dengan sungguh-sungguh. Walakin qulu aslamna. Tapi cukup katakan dulu kami baru masuk Islam. Karena syarat formal masuk Islam itu mengucapkan di lisan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan. Nah, kalimat itu bisa dinilai menjadi iman. Jadi diucapkan dengan lisan, berubah kalimat itu menjadi iman. Kapan? Walamma, perhatikan kalimatnya. Walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Kalau kalimat itu sudah sampai ke dalam hati. Jadi kalau sudah sampai syahadat ke dalam hati, maka berubah namanya dari sekedar syahadat menjadi iman. Apa namanya? Nah, dari sini Quran ingin mengatakan iman itu masalah hati, bukan masalah lisan. Hukum mengatakan setiap yang jadi persoalan hati itu butuh pembuktian. Contoh, cinta itu masalah hati atau lisan? Hati. Makanya ketika ada yang mengatakan, nih akhwat ya yang belum menikah, kalau ada yang mengatakan aku mencintaimu, jangan percaya. Karena cinta itu, ya itu bahasa hati. Masalah hati. Maka katakan, buktikan cintamu dengan menuliskan namaku di buku nikah kita berdua. Ada BPKB namanya ya, buku pernikahan kita berdua. Jadi kalau cuma mengatakan kalimat itu bawa jalan, semotor berdua, semeja berdua, seakan beca milik bersama, tukang beca nggak diakui, itu nggak usah dipercaya. Kenapa? Karena persoalan hati, setiap persoalan hati itu butuh pembuktian. Iman itu bagian dari persoalan hati. Ketika Anda mengatakan saya beriman, Allah menuntut pembuktian. Apa buktinya? Maka kita bertanya balik, ya Allah bagaimana cara membuktikannya? Maka diturunkanlah oleh Allah bimbingan-bimbingan untuk membuktikan komitmen keimanan kita kepada Allah lewat apa yang kita sebut dengan amal soleh itu. Misal Quran surah ke-103, wal asr innal insana lafi illal ladina amanu wa amilus salihat. Maka setiap Anda temukan kata iman dalam bentuk amanu dalam Al-Quran, itu pasti setelahnya amal soleh. Contoh, puasa Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Setiap menemukan kata iman, setelahnya amal soleh. Kenapa muncul amal soleh? Untuk membuktikan komitmen iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita mengatakan saya beriman, maka diminta oleh Allah buktikan keimanan standar kamu itu dengan pembuktian amal soleh yang Allah turunkan sebagai dasar parameter keimananmu. Artinya kalau disebutkan kata amanu dalam Al-Quran, maka itu menjadi standar keimanan paling dasar bagi pemilik iman. Yuk kita turunkan pelan-pelan. Saya coba berdiri supaya kelihatan. Sholat misalnya. Saya ulang ya. Sholat itu satu-satunya ibadah yang dalam Quran disebut langsung dengan kata iman. Al-Baqarah ayat 143. Wa ma kana Allahu liyudhi'a
imanakum. Dan Allah sekali-kali pun tidak akan menyia-nyiakan salat yang Anda lakukan untuk membuktikan keimanan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah meminta kita menunaikan salat, itu sekedar standar pembuktian iman. Karena itu komentar nabinya, kalau ada orang Islam mengaku beriman dan dia tidak menunaikan salat, maka itu ada persoalan dalam imannya. Al-farqu bainal mu'min wal kafir tarkus shalah. Kata Nabi, perbedaan orang yang sudah mengklaim beriman dengan orang yang belum beriman, lihat saja dalam salatnya. Orang beriman pasti salat, yang belum beriman pasti tidak akan mendorong untuk dia menunaikan ibadah salat. Yang mau saya katakan begini, saat Allah menurunkan perintah salat sehari berapa waktu? 5. Apa saja? Subuh, kemudian zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5 waktu. Lihat standarnya. Perhatikan standarnya. Quran surah kedua ayat 238. Hafidhu 'alas salawati semua wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Standar orang beriman itu disebut dia beriman, masuk pada kategori amanu jika dia menjaga 5 waktu sholat ini dengan baik. Contoh, asar jam berapa nanti? 2.30, 2.30, 2.34. Terdapat perbedaan pendapat tentang waktu salat asar. Oh iya, ada yang harus nengok ke belakang ya. Tampil tengah-tengah misalnya ya. Ambillah yang agak jauhan dikit 234 misalnya. Perhatikan baik-baik, fokus ya. Ketika ada panggilan Allahu Akbar 234, lalu kita langsung merespon. Itu implementasi iman dasar dari Quran surah ke-8 di ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman tuh gampang kalau mau ngecek imannya. Kalau diperdengarkan nama Allah, pasti ada konfirmasi dalam hatinya. Allahu Akbar, kan getarannya beda kalau punya iman. Ada getaran tersendiri, beda gelombangnya lain, frekuensinya berbeda. Nah, ketika dalam hati ada kata-kata begini, ya Allah sudah adzan. Pernah ada begitu? Itu konfirmasi iman. Kalau Anda dipanggil jam 2.34 adzan, lalu Anda langsung merespon, langsung siap, langsung wudhu, langsung sholat, maka itu menunjukkan iman Anda standar. Standar, belum kuat. Saya ulang ya. Baik. Terdengar sampai keluar insyaallah. Saya ulangi ya. Ini malah bias Mas, 2 aja ini. 2 ini ya. Sudah terdengar ini? Ada mic lain lagi? Baik. Ya, sekarang saya lebih pelankan sedikit. Saya ulangi. Allahu Akbar 234. Dipanggil adzan, lantas kita langsung respon, ya Allah sudah adzan. Kemudian kita wudhu, kita siap-siap sholat. Ini menunjukkan kita memiliki iman yang standar. Standar beriman. Saya ulang ya, 1. Dari sekarang belum sampai jam 2. Kita sudah kemudian menyiapkan diri dengan baik. Bahkan nunggu waktu asar sampai i'tikaf. Maka itu naik statusnya dari sekedar, amanu, naik menjadi yu'minun. Naik tingkat imannya dari yang standar, naik dia meningkat. Adzan asar 2.34, jam 2 dia siap-siap. Ini artinya keimanannya melebihi level standar. Kan ada ya orang baru selesai zuhur dan nunggu asar. Nah itu di atas standar imannya. Betul, Anda masuk kerja jam berapa? Jam 7. Anda masuk kerja di kantor jam 7, datang jam 7, standar nggak? Standar. Anda jam kerja jam 7, datang jam 6, standar nggak? Tidak, itu melebihi standar. Maka ketika Allah ingin menggambarkan orang-orang yang bukan sekedar sholat, tapi dia menjaga waktu sholatnya, dia konsisten menyiapkan persiapan sholatnya, itu digambarkan dalam Al-Quran bukan sekedar level imannya standar, tapi telah naik di atas standar. Berubah kalimatnya dari amanu menjadi yu'minu. Ini dia poinnya. Karena itu kata sholatnya, perhatikan detilnya diksi dalam Al-Quran. Kalimatnya pun berubah. Ketika menyebutkan yang standar, tulisannya begini. Maaf, kelihatan belakang ini.
Belum saya tulis udah kelihatan, Bu. Imannya luar biasa nih, Jumat beda ya. Jumat memang berkah ya. Itu di atas standar. Ya, gini ya, salawat. Coba kalau nggak percaya cek yang hafal Quran ya. Al-Baqarah, Quran surah kedua, ayat 238, paling kanan sebelah atas di mushaf di pojok. Lihat sini. Hafidhu 'alas salawat. Tulisannya begini. Alif, lam, shad, lam, wawu, alif, ta maftuhah. Benar tulisannya begini? Perhatikan Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Tulisannya akan begini. Alif, lam, shad, lam, wawu, ta marbutah. Gini. Coba lihat. Kalau ini bukan firman Allah tapi karya manusia, seperti sebagian orang menuduh, tentu semua tulisan akan sama. Ngapain beda? Tapi kenapa dibedakan? Untuk menunjuk bahwa yang ini nih yang standar, yang 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi ketika kalimatnya berubah dari begini, kalau yang ini jama'. Tapi jamanya sifatnya terbatas, dibatasi. Di atas 2, tapi punya batasan. 5 kan jama' kan, di atas 2. Tapi kan sholat 5 waktu gak bisa nambah. Duhur tetap 2 kan, sesoleh-solehnya Anda tetap duhur tetap 2. Tidak akan pernah jadi 3, ya kan? Tapi ketika Anda mengerjakan itu melebihi batas dari yang telah ditetapkan, ini 5, lalu Anda tambahkan secara kuantitas, misalnya dengan sholat sunnah. Sebelumnya tunaikan 2 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat, sebelum asar 4 rakaat, maka naik dari yang standar kepada yang istimewa. Berubah kalimatnya dari as-salawat menjadi bentuk begini. As-salat, bentuk jama' tanpa batas. Dan di dalam Al-Quran ketika dirubah katanya menjadi as-salah, maka diawalilah ia bukan dengan kalimat amanu, tapi dengan kalimat yu'minun. 1. Dari segi kuantitas, dia bertambah. Dari segi persiapan, dipanggil jam 2.34, jam 2 dia siap-siap. Yang ini dipanggil 2.34, 2.34 dia datang. Itu bedanya. Ini paling standar amanu, di atas ini yu'minun. Ada orang yang baru selesai Jumat sekarang, dia sudah nunggu subuh besok. Jam berapa subuh? Dia siapkan bangun jam sekian. Oh, subuh nanti jam 4.59. Saya harus bangun jam 3. Saya akan tunaikan tahajud sekian. Bangun jam 3, saya pasang alarm 3 kali. Jam 2:15, jam 2:45, jam 2:50 misalnya. Alarm pertama untuk mematikan alarm kedua untuk siap-siap. Gitu kan? Ya. Itu direncanakan bahkan selepas Jumat, sejak selesai sholat zuhur misalnya. Ini menunjukkan levelnya sudah pindah dari sekedar amanu, yu'minun, maka dia masuk pada bagian yang ketiga yaitu al-mu'minun. Nanti kita akan bahas konsekuensinya dan kita lihat kira-kira sampai siang ini kita berada di level yang mana. Sehingga cara menaikannya nanti kita bisa treatment sampai dengan siang hari ini. Yang bahaya itu yang agak susah, dipanggil jam 2.34, dia baru sadar jam 4.32. Atau dipanggil 4.59 baru bangun 9.54. Ini di bawah amanu, artinya di bawah standar. Tapi ini pun saking sayangnya Allah masih diberikan petunjuk untuk masuk setidaknya pada level yang ini. Nanti saya tunjukkan. Anda kenal Firaun? Kalau ada yang bilang kenal, saya pulang hari ini juga. Saya ke Rio, Bu, sampai ke ujung Bengkalis tuh. Saya tanya, kenal Firaun? Kenal. Saya bilang baru di tempat ini ada yang kenal dengan Firaun nih. Baik, Firaun tuh sefiraun-firaunnya. Ingat, sefiraun-firaunnya. Hobi bunuh orang. Al-Baqarah 49, wa idh najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al adzab yudzabbihuna abna'akum. Hobinya bunuh orang. Mengaku Tuhan. Strata paling tinggi, dia mengaku Tuhan. Umat manusia sekarang itu paling banter ngaku nabi. Di Indonesia kata Nabi gini, jangan kaget, nih pesan Nabi dulu, jangan kaget kalau ada yang ngaku nabi. La nabiyya ba'di, jangan kaget kalau ada yang ngaku nabi. Cukup tinggal tolak saja, la, selesai. Jadi kalau ada yang ngaku nabi itu nggak aneh karena nabi sudah memprediksi jauh-jauh hari. Yang aneh itu setiap ada yang ngaku ada pengikutnya, itu masalah.
Nah, level tertinggi itu pengakuan Nabi, tapi di Jakarta dekat Tanah Abang, Bu, itu ada pernah ngaku level di atas Nabi, malaikat. Betul, LA dulu pernah minta izin gubernur terdahulu untuk mendaratkan malaikat Jibril di Monas. Ya. Tangkap sama polisi kita, dihukum 2 tahun tuh. Ya. Polisi kita sekarang top, jangankan teroris, malaikat tangkap tuh. Ya. Jadi secara singkat, levelnya masih di situ. Fir'aun tidak, dia ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Anda bayangkan, hobi bunuh orang, dia mengaku Tuhan, menantang setiap orang, dan kalau sudah bicara pada seseorang, maka orang yang diajak bicara itu resiko kehilangan nyawa. Saya tidak suka dengan rambutnya, bisa. Itu kalau zaman Fir'aun, bukan diminta cukur, tolong pisahkan kepala dari badannya. Makanya Nabi Musa minta kepada Allah dengan doa supaya tidak tersinggung. Supaya tidak cepat tersinggung dengan kata-kata, sehingga keluarlah kalimat Nabi Musa untuk menghukum, maka tidak ada hikmah dakwah. Maka keluarlah doa yang fenomenal sampai dengan sekarang, Rabbi syrahli wa yassirli wahlul 'uqdatan yafqahu. Fir'aunnya, Fir'aun tetap diberikan kesempatan oleh Allah dengan keadilannya, diberi petunjuk untuk masuk setidaknya pada level yang ini. Dikirimkan 2 orang nabi sekaligus, Musa dan, maka siapakah orang yang tidak mencapai derajat Fir'aun? Itu pasti akan masuk pada hukum keadilan Allah, yang dalam hidupnya pasti pernah akan merasakan sekelewat untuk kembali kepada jalan yang benar. Anda kalau nggak percaya silahkan. Dalam perjalanan hidup kita, itu pernah pasti sekali-kali akan ada lintasan. Ya Allah, apakah selamanya saya akan begini? Kenapa saya nggak bisa ke masjid? Kenapa saya nggak bisa baca Al-Quran? Ketika ada lintasan itu, maka cara pandang Qurannya, cepat ambil itu, karena pada saat yang bersamaan, itu adalah tanda kasih Allah yang menginginkan seorang hamba kembali ke pangkuannya, setidaknya masuk pada level yang pertama ini. Itu ada rumusnya di Quran surah ke-29 di ayat yang terakhir. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sekarang kita akan mulai, saya akan pelankan. Ini mukadimahnya, kita belum mulai, ya. Sekarang baru kita akan masuk pada inti bahasannya. Ustadz Alex mengatakan, Ustadz kami ingin dicas imannya dulu. Di level mana kita berada? Maka kita mulai dulu pada level yang pertama. Saya akan berikan sebuah kisah dulu. Sebelum sampai ke kisah ini, kaidah Quran mengatakan jangan pernah menyimpulkan saat kita berada dan merasa jauh dari Allah bahwa Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kita. Itu adalah tipuan iblis pertama kali kepada setiap hamba yang terperosok dalam maksiat, yang bahkan maksiat itu nilai besar dalam kehidupan. Jadi kalau ada seseorang pernah merasa berbuat kesalahan, itu kalimat Qurannya indah. Kata Allah, gak ada orang yang sempurna yang tidak pernah salah. Tapi iblis merubah itu. Tanggunglah, sudah divonis salah gitu. Maka bagaimana cara Allah memberikan siratan petunjuk supaya kembali? Maka berlakulah kemudian kalimat ini, walladzina jahadu fina. Alladzina disebutkan 1080 kali di dalam Al-Quran untuk menunjuk pada semua kalangan tanpa batas. Laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, berlaku dalam frame ini seakan-akan Allah ingin mengatakan siapapun hambaku selama hidup dan nyawanya belum sampai ke kerongkongan, pasti akan diberikan lintasan untuk kembali pada kebaikan yang setidaknya menyampaikan dia pada level yang pertama ini. Itu pasti berlaku. Nah, yang dimaksudkan ayat ini, kalau satu saat terlintas di benak saya, kita, Anda, pada kebaikan, kalimat Qur'annya cepat ambil. Jangan tinggalkan. Kok bisa Anda niatnya mau buka spoiler film di YouTube, yang keluar malah tausiah? Kok bisa Anda lewat pulang, kok bisa mampir ke tempat yang dilewati, misalnya ada anak-anak yang sedang menghafal Quran? Kok bisa pulang kerja lewat masjid, padahal ada tempat lain yang mungkin tidak harus melewati masjid? Kenapa harus lewat situ? Kenapa yang terlihat harus ceramah? Nah, ini yang dimaksudkan ayat ini. Sepanjang manusia hidup, betapapun keburukan yang pernah dia lakukan, tidak akan pernah ia kehilangan harapan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud Quran surah ke-39 ayat ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Ya Muhammad, viralkan ke semua hambaku yang bahkan telah memvonis dirinya telah melakukan kesalahan besar, jangan putus asa dari rahmat Allah.
Sepanjang nyawanya belum sampai ke kerongkongan, aku selalu berikan petunjuk kepadanya untuk kembali. Contoh, ini kisah nyata. Ada seorang anak muda, kisahnya terjadi di Syria. Ini kisah nyata. Maaf, mabuk sudah, bunuh orang sudah, zina sudah. Satu kali terlintas di benaknya, apa nggak ada kesempatan saya jadi orang baik? Qadarullah, alhamdulillah, dia ambil kalimat lintasan itu, dia datang konsultasi pada seorang syekh, seorang kiai. Dia bertanya, "Syekh, haliya min taubah?" "Syekh, apakah mungkin saya bisa bertobat?" Kata syekhnya, "Tidak ada batas untuk bisa bertobat. Tapi kalau engkau ingin bertobat, datanglah kepada syekh yang di sana, karena beliau yang paham karakter untuk membimbing engkau lebih baik." Ini adab bagi para ustadz, para kiai. Bukan berarti kalau kita mengajar harus mendominasi dan memonopoli jamaah untuk belajar pada satu ustadz atau kiai saja. Kalau memang dirasakan ada yang lebih baik, referensikan sehingga mendapatkan jawaban yang lebih baik dari apa yang ia butuhkan. Secara singkat, berangkatlah pemuda ini ke tempat tadi, lalu ia mendapati seorang syekh yang sudah sepuh, pakaiannya sederhana, dan makannya itu cuma kurma, setiap pagi satu, siang satu, malam satu, plus air putih. Di kurma, air putih, kurma, air putih. Datanglah pemuda ini mengatakan, "Syekh, tolong bimbing saya ingin tobat." Kata syekhnya, "Mana mungkin kau sabar, saya kan tinggal cuma di sini." Kata anak muda ini, "Saya siap sabar ya Syekh." "Mana mungkin kau sabar, aku makannya cuma kurma satu ini." "Saya siap ya Syekh." Secara singkat, tinggallah dengan syekh itu, dididik seperti seorang ayah mendidik anaknya. Terjadilah perubahan dalam hidupnya. Hari pertama dikeluarin sifat kotornya, hari kedua dikeluarkan karakter yang kurang baiknya, hari ketiga konsisten ia masuk pada bagian level 1, aman. Tapi perhatikan bagaimana dahsyatnya setan. Nanti lain waktu kalau saya ke Kuwait lagi, tolong ingatkan saya, satu waktu penting bagi kita belajar fikih setan. Belum pernah belajar kan? Ya? Anda kenal malaikat, gak pernah kenal setan. Bagaimana bisa menjauhinya? Anda tahu jalan yang halus, tapi gak tahu di mana lubangnya. Kan bisa besar kemungkinan terpelosok ya? Ya kan? Setan itu ada 9 yang paling pokok. Ada setan rumah, setan masjid ada. Hati-hati Ustaz Alex tuh. Ya? Setan masjid ada. Setan masjid namanya khanzab. Tugas pertama dia menggoda DKM masjid. Bukan jamaahnya dulu. Hati-hati, bukan jamaah, DKM-nya dulu. Sebab kalau jamaah satu digoda dia hilang, yang lain datang. Tapi kalau DKM digoda, malas jamaah datang. Kalau DKM-nya ribut, berselisih, jamaah malas datang. Biasanya kalau awal-awal semangat semua, nanti pertengahan tuh pasti aja ada perbedaan yang bikin ribut. Itu ada setan namanya khanzab, info dari sekarang. Tapi kalau jamaah sudah bagus, DKM bagus, maka dia pindah naik ke step berikutnya, menggoda dalam sholat. Kalau Anda belum takbir di Abu Daud, Anda akan dibiarkan fokus, gak ingat apa-apa. Tapi setelah mulai takbir, Allahu Akbar, baru dia mulai bertugas. Kata Nabi, dia akan berkata, uzkur kada, uzkur kada. Dia hadirkan semua memori kita sebelum sholat, dia tanamkan di benak kita, dia katakan, ingat ini ya, ingat itulah. Sampai kita bisa mengingat apa yang tidak ingin kita ingat. Komen nabinya, hatta la yash'ural musalli kamraqatan yusalli. Sampai nanti akan ditemukan ada orang yang bahkan lupa, tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Nanti kalau nggak percaya, buktikan waktu asar. Sebelum Anda takbir, Anda bisa fokus. Tapi saat Anda mulai bertakbir, jangankan yang tidak ingin Anda ingat. Kata-kata saya barusan, itu bisa muncul lagi saat takbir. Hati-hati ya, ada setan menggoda kata Ustadz Adi. Padahal itu setan. Nanti lihat saat asar tuh ya. Nah, pemuda ini dalam 3 hari pertama dia dibiarkan oleh setan. Saya ulang ya. Dalam 3 hari pertama dia dibiarkan oleh setan. Begitu melewati hari yang keempat, ini kisah nyata, maka mulai datang setan. Hei, kamu ini kan terbiasa dengan kenyamanan, makan enak. Syekh kamu selama hidupnya cuma kurma air putih, kurma air putih. Jadilah engkau murid yang berbakti. Cari makanan keluar. Persembahkan untuk syekhmu. Maka yang masih labil ini,
Tiba kemudian tergerak dengan godaan tadi, dia keluar dari masjidnya. Dipakai bakat lamanya untuk mengintai tempat-tempat rumah-rumah yang kira-kira melahirkan aroma-aroma yang sedap. Rumah pertama dia tidak menemukannya. Rumah kedua keluar asap yang baunya wangi. Tiba-tiba dia naik ke atas tembok, dia melihatlah kemudian ada hidangan yang sudah matang siap untuk disantap. Lompat ke situ, dia buka, ternyata saat itu dia temukan beberapa terong yang sudah mulai matang. Dan di tempat itu terong itu menu favorit. Maka dorongan hatinya mengatakan, ambil saja, cobain dulu satu. Nanti kalau yang punya rumah itu kemudian keluar memergoki, katakan pada yang punya rumah, syekh yang minta saya. Kan syekh kamu dihormati. Gampangnya gini deh, Anda minta sama panitia makanan. Jadi kalau ditanya buat apa? Ustadz yang perlu. Padahal saya nggak minta. Gampangnya kan begitu ya. Maka dicobailah terong itu, dia ambil, dia gigit sedikit, perhatikanlah. Disinilah perlindungan Allah kalau sudah kita sampai pada level yang pertama pun. Itu ketika seseorang tergerak maksiat, pasti Allah akan lindungi dengan keberadaan iman dalam dirinya. Maka ketika mulai digigit terong itu, keluarlah getaran dalam dirinya. Itu yang disebut burhan dalam Al-Quran. Laula arwa'a burhana rabbi. Jadi kalau ada iman walaupun kecil, itu pasti akan menghambat maksiat. Gak percaya gini ya, Anda keluar, coba-coba pakai sendal jamaah yang lain. Ya, tapi jangan diteruskan, coba aja, coba digunakan ya, dipakaikan dulu. Itu kalau ada iman walaupun di level amanu, maka iman Anda akan mengatakan jangan lakukan, itu bukan punya Anda, yang punya Anda yang itu. Itu semua levelnya rata. Pekerjaan apapun, mau jadi dubes, jadi pebisnis, Anda di hospitality, Anda jadi perawat, kalau masih ada iman dalam jiwa kita, iman itu akan menjadi benteng dari semua godaan-godaan maksiat yang mungkin dilakukan. Maka ketika masuk ke mulutnya itu belum masuk ke kerongkongan, imannya kemudian berkata, muntahkan. Itu tidak halal. Maka ingat dia dengan nasihat gurunya, dimuntahkanlah terong itu, berteriak dia Allahu Akbar, lari kemudian dia lompati tembok itu, dia kejar kembali ke gurunya untuk minta petunjuk. Perhatikan cara Allah memuliakan kepada seseorang yang punya iman walaupun di level amanu ketika dia meninggalkan maksiat karena imannya. Begitu sampai di depan masjid, dilihat syekhnya sedang duduk seperti ini. Di depannya ada seorang perempuan, ditemani oleh seorang yang sudah sepuh. Ternyata begitu melihat anak muda ini, gurunya langsung panggil, Bunai, ta'ala Bunai. Anakku saya cepat sini katanya. Datang muridnya dalam keadaan pucat, merasa bersalah, tiba kemudian gurunya langsung mengatakan, ini ada perempuan, selesai masa iddahnya, ditinggal suaminya, dia mencari calon pendamping yang siap menemani. Aku telah merekomendasikan engkau menjadi pendampingnya. Kata anak muda ini, guru, saya nggak sanggup, makan aja saya akan numpang dengan Anda. Kata gurunya, kamu jangan khawatir, dia ditinggalkan harta yang cukup melimpah, yang penting dia menginginkan seorang suami yang mampu melindunginya saja. Maka sepakatlah, diakadkanlah ternyata dengan orang tua tadi yang ternyata ayahnya. Setelah diakadkan, pamit pulang, mau dibawa ke tempat yang perempuan tadi. Keluar dengan perasaan bahagia, digandeng suaminya, ternyata jalan pulangnya itu melewati jalan tempat terong tadi. Rumah pertama nyaman tuh. Begitu pas di depan rumah terong tadi, digandeng erat tangan istrinya, dipercepat langkahnya, tapi tiba-tiba tertahan. Ini kisah nyata. Kata istrinya, Zauji, hadza baituna. Sayang, mau kemana? Ini rumah kita katanya. Jadi rupanya yang rumah ada terong tadi itu rumah si perempuan tadi. Dia sengaja masak terong untuk menyambut calon suaminya. Ini kisah nyata. Apa yang terjadi kemudian? Dengan gelisah dia tetap ikuti langkah istrinya. Begitu masuk di depan pintu rumah, kata istrinya, Zauji, intazir qalilan. Sayang, tunggu sebentar ya. Begitu masuk kemudian ke dapur dan dia lihat terongnya bermasalah. Langsung perempuan ini teriak dengan mengatakan, mana akal bazinjani, katanya. Siapa yang makan terong saya? Suaminya kemudian dengan pucat dia mengejar ke belakang, lalu dia katakan, Zauji, kaza kaza wa kaza. Sayang, demi Allah, wallahi, tadi terjadi seperti ini, aku digoda begini, aku dapati terong ini, tapi saat aku makan belum sampai ke tenggorokan, aku muntahkan karena Allah, karena aku takut dengan apa yang akan Allah berikan kepadaku. Perhatikan komentar perempuan ini, Bu.
Saya wasiatkan kalau semua istri komentarnya begini, damai kehidupan rumah tangga. Perhatikan kata perempuan ini. Wallahi, secuil terong yang kau muntahkan karena Allah itu dengan imanmu itu, maka Allah ganti dengan semua terongnya, panci tempat terongnya, rumah tempat bernaung panci terong, dan pemilik terongnya. Secuil terong yang kau muntahkan karena Allah itu, dan karena imanmu, Allah ganti dengan semua terongnya, panci tempat terongnya, rumah tempat terongnya, dan pemilik terongnya. Makan siang ada terong nggak? Yang mau saya katakan, mempertahankan iman itu bukan sekedar membangun ketaatan kepada Allah, tapi pasti ada feedback yang kita raih. Di beriman itu membahagiakan. Dan biasanya yang Allah kasih pertama kali itu bukan dunia, Pak. Jadi Anda jangan berharap kalau sholat dapat dunia, jangan, terlalu kecil. Terlalu kecil. Termasuk datang ke sini. Ya, perhatikan hadisnya. Ini ada di Kitabul Ilmi, topik ketiga dari 57 topik di Sahih Al-Bukhari. Dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din. Allah kalau sudah menginginkan seorang berubah jadi baik, itu bukan diberikan harta, tanda pertamanya. Bukan diberikan jabatan, tanda pertamanya. Tapi diberikan dorongan untuk mau mengkaji tuntunan agamanya. Dia belajar. Saya diberi amanah oleh Allah untuk mendapatkan jabatan. Apa petunjuk agama saya untuk menggunakan jabatan ini sesuai dengan pedoman Allah dan Rasulnya? Saya diberi amanah dapat pekerjaan. Ada yang di tempat minyak, ada yang di rumah sakit, ada yang perawat dan sebagainya. Lalu dia melihat apa yang Allah tunjukkan kepada saya untuk menjaga amanah ini. Ketika Anda masuk dalam level itu, sadarilah bahwa Anda sedang menjadi pribadi yang diinginkan oleh Allah menjadi orang yang lebih baik. Itu poinnya. Nah sekarang, apa tandanya orang yang sedang dialihkan oleh Allah pada status yang pertama? Amanu. Apa dulu yang Allah berikan? Maka turunlah Quran surah keempat, An-Nisa di ayat yang ke-100. Paling kiri sebelah bawah di pojok mushaf. Pelan-pelan ya. Nggak pernah ke masjid, tiba-tiba pengen ke masjid. Ya. Nggak pernah jamaah, tiba-tiba pengen jamaah. Standar pertama. Apa yang Allah berikan kepadanya ketika ia berpindah pada level yang pertama ini? Perhatikan kalimatnya. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wasa'. Dan siapapun yang memutuskan dirinya untuk berubah jadi lebih baik, mengikuti pokok ketentuan imannya walaupun dia awali dengan level standar, maka yang Allah berikan pertama kali, perhatikan baik-baik, kelapangan, ketenangan pada jiwanya. Ini yang mahal. Sakinah dulu. Makanya MC tadi kita itu mengutip dalam hadis Muslim riwayat sahabat Abu Hurairah. Man ijtaba qaumun fi baitin min buyutillahi yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa ghasyiyatuhum rahmah wa nazalat alaihimus sakinah. Tenang. Jadi yang Allah kasih itu kalau kita sholat, kalau kita baca Quran, itu bukan dunia dulu. Dunia itu kecil. Bukan naik jabatan, bukan harta dulu, bukan gaji dulu, bukan. Yang paling fundamental dulu, nih tenang dulu. Karena dapat harta nggak tenang, nggak bisa menikmati harta. Punya jabatan gelisah terus, nggak bisa menikmati jabatan. Punya keluarga tidak tenang, nggak nyaman. Ibu pilih ya. Ibu dubes boleh ikutan pilih. Ibu pilih. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Nggak ada pilihan ketiga, nggak usah maksa. Saya tahu. Saya tahu mau kaya dan tenang, saya tahu. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih mana? Gak mudah kan ya? Gak mudah. Kenapa? Karena ini yang paling basic. Makanya di rumah tangga, ketenangan didahulukan sebelum mawaddah dan rahmah. Quran surah 30 ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja li. Tenang dulu. Karena mawaddah itu punya harta walaupun berlimpah, tapi gak tenang, gak ada kebahagiaan. Rahmah itu perhatian, tapi kalau perhatiannya tidak memberikan ketenangan, gak nyaman rumah tangga. Maka ini yang paling pokok. Karena itu ketika kita sholat dan ingin beralih menjadi pribadi level pertama ini, yang tadinya nggak sholat, sholat.
Yang tadinya nggak ke masjid, tiba-tiba ke masjid. Yang Allah berikan pertama kali ketenangan. Enak gitu. Makanya rumusnya dalam Quran standar. Kalau sedang gelisah, sedang ada masalah, itu selalu diarahkan oleh Al-Quran kepada level yang pertama ini. Yuk, sholat. Buka mushaf. Dahsyatnya tuh gini Pak, maaf ya. Itu kadang-kadang buka mushaf itu saking mu'jizatnya. Belum dibaca, baru dilihat. Ternyata ayat dan suratnya sesuai dengan kebutuhan kita. Kadang sering begitu. Karena itulah dalam ibadah ini ada yang dikenal dengan tumakninah, ketenangan. Jangan dulu sujud, bangkit dari sujud sampai kamu tenang dalam sujud. Jangan kamu bangkit dari ruku sampai kamu tenang dalam ruku. Dan ketika Allah berikan anugerah terindah pada seorang yang hijrah untuk mendapatkan level pertama, dianugerahi ketenangan. Mahal ini. Ya. Dan saya kalau boleh ingin berbagi sedikit ya, teman-teman yang kebanyakan di pekerja, kalau bisa sebelum pulang dari pekerjaan, mampir ke masjid. Sahabat tuh dulu kalau mau kerja, berangkat dari masjid, dari rumah ke masjid, lalu kalau pulang itu mampir dulu ke masjid baru ke rumah. Saya baru temukan rahasianya ketika meriset ada ayat-ayat dan hadis, ternyata sahabat-sahabat ini belajar dari spirit masjid yang bisa merubah aura dari kegelisahan menjadi ketenangan. Sehingga yang dibawa ke rumah itu bukan aura kantor, itu aura masjid. Tenang gitu. Gak percaya silahkan. Anda jadi bos, itu di kantor Pak. Di rumah Anda jadi ayah. Nabi Ibrahim itu jadi rasul itu di luar. Di rumah itu dengan anaknya menjadi ayah. Ya abati, ya abati. Saya ini Pak seumur-umur, saya disebut syekh, disebut kiai, disebut ustadz. Kapan? Di luar. Anak saya seumur-umur gak pernah manggil ustadz. Gak ada saya pulang dipanggil ustadz. Gak. Dia butuh ayahnya. Butuh ayahnya. Dan tidak ada yang paling indah dari seorang ayah kecuali perhatian yang memberikan ketenangan. Anak ibu kan butuh ketenangan. Anak bapak kan butuh ketenangan. Dan tidak ada yang paling indah memberikan itu kecuali apa? Masjid. Kalau nggak percaya silakan masuk masjid itu, baru masuk aja, itu lain airnya. Auranya sudah lain. Apalagi sholat 2 rakaat, duduk samping AC, tidur. Ya. Ada seorang kakek di Pasar Rebo, saya pernah ketemu orangnya, soleh luar biasa. Itu Masya Allah saking solehnya, cuman ngerawat musola, tapi hidupnya tenang sekali. Sampai datang orang Qatar ke situ, dan mengatakan saya ingin merenovasi musola ini menjadi lebih baik. Anda bisa kebayang nggak, orang Qatar datang ke Pasar Rebo, tapi daerah desa, tahu dari mana tempat itu. Dan yang dituju langsung bapak tadi. Singkatnya digantilah musola itu, ditata jadi lebih baik, itu dirawat betul sama bapak ini. Mohon maaf, seperti kebanyakan seperti di Kuwait ini, dibuka sendiri, bersihin sendiri, adzan sendiri, qomat sampai ngimamin di situ. Saking cintanya dengan masjid ini, beliau harus memastikan yang mengepel pun tetap beliau. Perhatikan cara Allah memanggil beliau pulang, indah sekali. Hari Kamis, sedang puasa sunnah, ba'da asar. Di tempat yang penuh ketenangan, cuma tidur-tiduran nunggu buka. Merem melek, dan pulanglah dalam panggilan ketenangan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Beliau wafat di tempat tugasnya, di tempat paling tenang, dengan keadaan yang paling tenang. Cuma merem melek, meninggal. Hati-hati belakang tuh, merem melek. Dah, ini satu. Nah, jadi kesimpulannya apa? Satu, coba kalau kita ingin cas, kita lihat dulu level kita sampai saat ini. Yang standar, kesibukan apa sih yang menjadikan seseorang lupa untuk menunaikan sholat? Sulit untuk ke masjid, padahal cita-cita surga Firdaus dengan Nabi lagi gitu kan? Satu. Yang kedua, jangan pernah simpulkan kalau pernah berbuat salah Allah tidak akan menerima taubat. Tidak, justru sebaliknya. Perhatikan baik-baik ya. Allah memberikan pahala lebih banyak pada pelaku maksiat yang mau bertobat dibandingkan dengan orang soleh yang konsisten beramal kebaikannya. Jadi kalau ada pelaku maksiat tiba-tiba taubat, itu yang diturunkan bukan pahala, yang diturunkan oleh Allah cinta Allah. Itu ada di Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguh Allah mencintai pelaku maksiat yang mau bertobat. Jadi kalau ada orang berbuat maksiat ditawarkan cinta Allah dan dia nggak mau mengambil juga, dengan cara apa lagi Allah mengampuni dosanya? Itu tawarannya. Makanya ulama sering berkata begini,
Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Boleh bikin status ya? Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Jelas? Oke, itu satu. Yuk, sekarang kita masuk pada bagian yang kedua. Kalau sudah naik levelnya dari amanu menjadi yu'minun, perhatikan turunan amalannya. Ini baru sholat, yang ini berjamaah. Ini baru 5 waktu, yang itu tambah sholat sunnah. Yang ini dipanggil baru datang, yang itu menyiapkan sebelum dipanggil. Maka apa yang Allah berikan pada orang-orang yang konsisten meningkatkan amal saleh? Perhatikan gambarannya. Quran surah 2 ayat 5. Naik level. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kalau kita mau naik level dari sekedar amanu menjadi yu'minun, dari sekedar sholat kita tingkatkan sholatnya menjadi lebih baik, kuantitasnya lebih bagus, kualitasnya lebih baik, maka level pemberian Allah pun berubah dari sekedar ia mendapatkan ketenangan, dinaikkan levelnya menjadi ala hudamir, konsisten, dibimbing dan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau kerja dibimbing oleh Allah. Perhatikan Quran surah ke-17 ayat ke-79. Kalau yang ini salat 5 waktu, ini tambah dengan tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Lihat baik-baik. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Mau mengawali aktivitas, dia enggak perlu nyogok, enggak perlu nyuap, enggak perlu macam-macam. Sebelum dialami, diringankan oleh Allah sehingga mudah itu dijalani dengan baik. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Menemukan kesulitan. Orang itu sampai luar biasa sulitnya, keluar tenaga, keluar biaya, konsultasi sana sini. Ini cuma dengan senyuman selesai. Dimudahkan kesulitannya, bahkan sebelum ia mencoba berikhtiar untuk maksimal. Nih. Yang paling dahsyat, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kata Allah, kalau dia pun mendapatkan karir yang tinggi, maka fitrah kehidupan mengatakan dia tidak akan lepas dari sifat orang lain yang iri hati, ingin menyingkirkan, ingin menyungkurkan, ingin memberikan fitnah. Maka pada orang yang levelnya ada di sini, yu'minun, bukan di sini. Perhatikan kalimatnya, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Aku yang langsung menolongnya, bukan makhluk yang sibuk membebaskannya. Sehingga pada yang naik level ke sini ini, yang paling menarik apa? Itu semua urusan sebelum dikerjakan dimudahkan. Bukan gak punya masalah. Bukan gak punya masalah. Maaf, ustadz itu bukan gak punya masalah. Jangan dikira jadi ustadz gak punya masalah. Tidak. Itu kan pertanyaan Anda, masalah Anda kan ditanyakan ke ustadz juga kan? Kumpul juga gitu. Ya. Tapi tidak semua ustadz pun masuk pada level yang ini. Guru saya mengatakan, nah kalau engkau mengajar nanti siang, malam kau bangun. Lalu siang kau tatap semua wajah yang mampu engkau tatap. Malam engkau bangun sujud dan bayangkan wajah-wajah yang engkau tatap itu. Minta kepada Allah supaya memuliakan mereka, menyayangi mereka, melancarkan rezeki mereka, menanamkan pengetahuan ke dalam hati mereka. Dan taubatlah engkau kepada Allah untuk mengamalkan apa yang kau sampaikan. Itu mencoba selalu menaikkan level muridnya dari sekedar amanu naikkan ke sini. Dan hasilnya berbeda, teman-teman. Demi Allah saya katakan, naikkan level dari sini ke sini, maka semua kegiatan yang kita kerjakan tidak akan lepas dari pantauan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Anda dekat dengan orang yang punya akses. Teman-teman dekat dengan Bu Dubes, akses ke kedutaan, ke Wisma gampang kan? Yang nggak kenal aja dimudahin, apalagi yang kenal gitu kan? Ya? Tapi sekarang Anda dekat dengan Allah, apa yang terbatas bagi Allah untuk diberikan? Nggak ada. Makanya para sahabat itu ketika mulai mengenal Allah, mereka punya jalan pintas yang cepat, cerdas sekali. Mereka dekati Allahnya lewat Rasul. Kalau sudah dekat dengan Allah, apa yang mudah, apa yang tidak mudah bagi Allah diselesaikan. Semua jenis pekerjaan, aksesnya cepat. 2. Yuk, saya berikan kisah yang kedua untuk mengukur.
Ini kisah nyata. Saya nggak cerita kecuali yang nyata ya. Ada seorang pemuda sibuk kerja, tapi dia naikkan level ibadahnya dari amanu pada yu'minun. Dia ambil satu amalan. Maaf kalau pengen naikin, jangan ekstrim dulu ya. Jangan langsung sholat tambah tahajud, tambah rawatib, tambah puasa sunnah. Gak usah terlampau soleh dulu. Ya, step by step dulu. Misal, sebelum puasa tahajud dulu. Tahajud pun rumusnya hadis Muslim, nomor hadis 749 dari Ibnu Umar. Jangan langsung pengen 11 dulu atau 23 dulu. Kata Nabi gampang, sholat 2 rakaat dulu. Saya ulangi ya. Kata Nabi, sholatul laili mathna mathna. Kalau Anda baru pemula, amatir, pengen memulai tahajud, maka coba jangan banyak-banyak dulu. Tunaikan 2 rakaat, witirnya 1 aja subuh. Ya, maaf, witirnya 1 aja. Tahajudnya 2 rakaat, witirnya 1, bangunnya pun kalau bisa pepetin ke subuh. Ini rumus fikih. Subuh jam 5, bangunnya nggak usah awal-awal, bangun jam 4:4, ya. Kemudian atau bangun setengah 5 saat dipanggil azan pertama. Lalu Anda wudhu, siap-siap, tunaikan dulu 2 rakaat tahajud, 1 rakaatnya untuk witir. Dan bacanya pun nggak usah panjang-panjang. Kalau tampilan Anda biasa cool, baca yang cool-cool. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, witirnya qul huwallahu. Enggak apa-apa, ada sanad dia itu. Itu ada sanad dia. Nanti setelah menikmati itu, baru tambah lagi, naikkan ke alam nasrah, naikkan ke ad-duha, sampai Anda merasakan kenikmatan sampai 11 rakaat. Lebih nikmat lagi, tambah 23 rakaat, nikmat lagi 36 rakaat, tanpa batas sampai menjelang fajar, silahkan. Yang mau saya katakan, ada anak muda yang mengamalkan ini, dia kerja dan dia tidak tinggalkan tahajud. Sampai satu ketika, ini yang dahsyat. Tiba-tiba dia berada di perjalanan ikut kafilah, lalu tengah malam, dia mencoba menunaikan tahajud sembunyi-sembunyi dari rekannya karena tidak ingin dipuji. Maka keluar dia dari rombongan, tiba kemudian dia tunaikan sholat, temannya terusik, dia dengar bunyi, dia bangun, dia ikutilah dari belakang. Tapi musibah terjadi ketika mulai bertakbir, Allahu Akbar, tapi kemudian tanpa dia sadari ada harimau yang lompat ke depannya siap menerkam. Perhatikan, kalau sudah masuk kepada level yang kedua, yu'minun bukan di amanu lagi, maka apa yang Allah berikan pada orang-orang seperti ini? Maka orang yang sholat pemuda ini mengatakan dalam hatinya, ya Allah, ini kalimatnya dikonfirmasi ketika dia selamat setelah itu oleh temannya. Ya Allah, perhatikan kalimatnya. Dia arahkan kalimat Allah ini kepada harimau yang akan menerkamnya. Ya khalqallah, hei makhluk Allah. Kalau aku memang rizki yang telah Allah tetapkan untukmu di malam ini, silahkan makan aku dengan izin Allah. Tapi kalau aku bukan rizki yang telah Allah tetapkan untukmu, maka jangan ganggu ibadahku kepada Allah. Lihat, bukan jangan makan aku, tapi jangan ganggu ibadahku kepada Allah, atau aku mohonkan kepada penciptamu untuk menghancurkan engkau saat ini juga. Jadi kalimat yang biasa ditampilkan oleh Quran, kalau Anda punya hajat ingin cepat dijawab, maka lekatkan keinginan itu dengan keinginan kita untuk ibadah. Jangan tarik ke dunia. Contoh, Anda sakit, minta sembuh. Jangan cuma sembuh, karena yang belum beriman pun pengen sembuh. Maka tarik urusan ibadah pada kesembuhan itu. Misal, ya Allah, mohon berikan kesembuhan kepadaku supaya aku bisa ke masjid lagi. Aku bisa baca Quran lagi. Itu lebih cepat diberikan kesembuhan dan jawaban dari Allah dibandingkan permintaan standar. Orang ini mengatakan, ya khalqallah, hei makhluk Allah. Dia sertakan kalimat makhluk kepada pemiliknya. Kalau aku rizki yang telah Allah tetapkan untukmu saat ini, silahkan makan aku. Tapi jika bukan Allah tetapkan aku sebagai bagian rizki untukmu, jangan ganggu ibadahku kepada Allah, atau aku mohonkan pada penciptamu untuk menghancurkan kau saat ini juga. Maka dia hanya mengaum, lantas meninggalkan orang ini pergi begitu saja. Dan disempurnakanlah sholatnya oleh anak muda tadi. Perhatikan, naik level pada yang kedua, bukan sekedar memberikan ketenangan, tapi menjaga Anda dari setiap kesempatan. Apapun itu. Ya, mau itu manusia, mau itu yang tak tampak, mau binatang, kita ini nggak aman situasinya, termasuk setan. Apa dikira setan diam? Tidak. Ternyata level kedua ini menaikkan status penjagaan Allah kepada kita dengan level yang tidak biasa. Nah, kalau pengen cek silahkan, sudah sampai mana? 1 atau 2? Coba nanti malam tahajud. Kalau kira-kira ada nyamuk nempel, nyamuk, Anda katakan, hei nyamuk,
Kalau ini memang rezeki yang Allah telah tetapkan untukmu, silakan sedot semaumu. Tapi kalau bukan, tolong jangan ganggu tahajudku, atau aku mohon pada Allah penciptamu untuk menghancurkan engkau saat ini juga. Kalau nyamuknya langsung pergi, level Anda level 2. Tapi kalau nyamuknya tambah banyak datang dan nyedot Anda, maka boleh jadi ada hal yang penting untuk kita tingkatkan dalam kebaikan. 2. Terakhir yang ketiga, dan di sini kita berhenti, kemudian baru kita diskusi dalam kebaikan insyaallah. Al-mu'minun. Al-mu'minun. Amanu, yu'minun, mu'minun. Ini bagian ketiga. Yang ini saya sekaligus tutup, langsung disifati oleh Al-Quran, jauh berbeda dengan sifat pendahulunya, baik level 2 ataupun level 1. Yang ketiga ini langsung disifati oleh Allah dalam Al-Quran sebagai calon penghuni surga Firdaus yang sedang beraktivitas di bumi dan lintas profesi apapun itu, mau di birokrasi, diplomasi, di usaha, di bisnis, di pengajaran, hospitality, di keperawatan, pengajar dan sebagainya. Itu lintas batas. Dalilnya Quran surah ke-23 ayat 1 sampai 9. Dan dirubah kalimatnya, tidak menggunakan amanu lagi, bukan yu'minun lagi, tapi sampai level yang ketiga, al-mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Qadnya harfu tahqiq dan taukid. Cara menerjemahkannya, aku jamin, aku pastikan, orang yang sudah sampai pada level al-mu'minun pasti akan meraih kebahagiaan dan kesuksesan. Puncak tertingginya, saya langsung lompat ke ujung ayatnya, ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mereka ini adalah sesungguhnya calon penghuni surga Firdaus yang sedang beraktivitas di bumi. Dan hebatnya, kalau dibawa ke rumah tangga, suasana rumahnya seperti surga. Nggak ada saling mencari eksplorasi kesalahan, nggak ada saling menyalahkan, nggak ada saling menuntut. Seperti halnya ya, miniasi kehidupan di surga, indah, tenang, nyaman, penuh dengan senyuman. Dibawa ke pekerjaan, dinikmati. Sedang mendapatkan suasana suka, dia bersyukur. Sedang ada ujian, dia bersabar. Sampai Nabi komennya begini, ajaban di amril mu'min, bukan amril ladina amanu, bukan amril ladina yu'minun. Ajaban di amril mu'min. Orang kalau sudah sampai level kepada al-mu'minun, itu mengagumkan pertamanya. Mengagumkan perkaranya. Kalau dia sedang sukses, dia nggak berlebihan menyikapi kesuksesannya. Dia banyak mengkreasikan kesuksesan itu untuk mendekati Allah dengan syukur. Tapi kalau dia diuji dengan masalah, dia tidak mengeluh. Dia bawa seni mengatasinya dengan meningkatkan sabar. Sehingga antara suka dan duka di hadapannya sama saja nikmat Allah. Ini kisah nyata. Ada seorang ayah, anaknya meninggal. Diterkam serigala di gurun, Pak. Nanti gurun yang akan kita ini aman nggak ya? Aman ya, insya Allah ya. Nah itu di gurun ada kisah seorang ayah sedang makan di kemah. Dia dapat info dari tetangganya, anaknya dimakan serigala. Ini kisahnya dah. Kata tetangganya, fulan, inna bnaka, fulan, anakmu itu maktulun, akalahu dzib. Dia tewas dimakan serigala. Hah? Dengan itu dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian makan lagi. Yang ngasih info bingung, ini kok dikasih tahu anaknya meninggal, dimakan serigala, tapi nggak segera diurus, dia malah langsung makan lagi. Dikasih tahu yang kedua, dia kira nggak terdengar. Begitu diberikan info yang kedua, dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, lalu makan lagi. Saking kesalnya pada yang ketiga, diteriaki di depannya. Engkau ini bagaimana seorang ayah? Anakmu meninggal, dimakan serigala. Kenapa engkau hanya katakan innalillah lantas makan lagi? Perhatikan kalimatnya. Apakah engkau tidak tahu bahwa ketika ia telah meninggal, ia kembali kepada Allah? Selesai perkaranya. Kalau aku respon sekarang ke sana, berarti aku meninggalkan rizki yang sedang Allah berikan sekarang saat ini. Aku pergi pun sekarang tidak akan menghidupkan ia kembali. Engkau nggak usah ganggu aku, biarkan aku selesaikan rizki dari Allah ini. Begitu setelah selesai, aku langsung kejar untuk merawat anakku. Justru engkau yang terus mengingatkan aku, menghambat aku menyelesaikan rizki yang Allah berikan kepadaku saat ini. Kan? Level itu kan luar biasa, Pak. Ya, ada orang anaknya meninggal, tenggelam. Tapi bapaknya masih tenang aja ngajar. Ada orang anaknya meninggal, tapi secara profesional dia masih menjalankan tugasnya. Begitu selesai baru dia urus.
Itu tidak mudah sampai ke level itu. Satu sisi dia menjaga amanah secara profesional dalam tugasnya, sisi lain dia menjaga perasaannya untuk menaati Allah dalam kebaikan. Itu nggak mudah. Ketika dapat level itu memadukan antara syukur dan sabar, maka itu tandanya Allah sedang mengalihkan kita dari sekedar yu'minun menjadi level al-mu'minun. Ini nggak mudah. Ini nggak mudah. Kalau sudah sampai ke level ini, semuanya sama. Yuk, kisah terakhir, kisah nyata. Suami istri harmonis sekali, suasana rumahnya seperti surga. Istrinya cantik bu, luar biasa. Cantik, indah, ditatap tak berpaling gitu kan. Suami standar. Ya. Satu kali gini, tapi Allah persatukan. Satu kali istri dandan luar biasa. Lalu suami melihat matanya tak berkedip, wajahnya tak berpaling. Istrinya komen, "Zauji, maafkan. Sayang, kamu kenapa?" katanya. Kata suaminya, "Wallahi, demi Allah aku bersyukur kepada Allah yang telah menitipkan engkau kepadaku, sehingga aku tidak berpaling pada siapapun." Maka apa jawab istrinya? "Wallahi nahnu fil jannah." Sayang, demi Allah kita berdua insya Allah akan disatukan di surga. Kata suaminya, "Kok bisa?" "Karena engkau bersyukur dengan keberadaan aku dan aku bersabar dengan keberadaan kamu." Tapi nggak ada marah, biasa aja nggak ada marah. Demi Allah nggak ada marah. Kayak candanya Nabi dengan Sayyidah Saudah binti Zam'ah misalnya. Ya, saya semalam cerita, itu kan usia udah di atas 70 tahun, tapi masih bisa bikin adonan sambil bercanda dan panggil sayang. Tepungnya itu masih dilekatkan oleh Nabi di kening istrinya, padahal usia sudah lewat 70 tahun. Makanya semalam saya sampaikan kenapa Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 istri. Tenang bu ya, aman nih. Kenapa diizinkan oleh Allah? Karena ternyata semua istri Nabi itu mewakili seluruh karakter perempuan di bumi. Ada yang senang belajar, ada yang senang fashion, ada yang senang masak, ada yang senang diskusi, ada. Yang senang ngobrol-ngobrol juga ada bu. Tapi kemudian itu dirawat oleh Nabi dan diarahkan pada nilai-nilai positif dan kebaikan. Secara singkat, bagaimana caranya kita bisa naikin level dari yang amanu jadi yu'minun dan terakhir menjadi al-mu'minun. Yuk, saya cepat dan saya tutup. Amanu jaga sholat. Yu'minun tingkatkan sholat. Mu'minun dia meningkatkan sholatnya dan konsisten dalam kekhusyuan dalam sholatnya. Coba lihat bahasanya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim. Bukan sekedar sholat, tapi dia berusaha belajar supaya khusyuk selama sholatnya. Al-mu'minun. Dan gak pernah disebutkan untuk ustadz saja, untuk nabi saja, untuk kiai saja. Tidak. Anda silahkan jadi pekerja. Anda silahkan jadi perawat. Anda silahkan di minyak. Begitu tiba panggilan sholat, Anda tunaikan sholat dan berusaha khusyuk menunaikannya. Maka masuk Anda dalam golongan ini. Ini barangkali beberapa bagian yang bisa kita ulas. Kalau ingin mendalami lebih, cari kitab Sahih Al-Bukhari. Buka topik yang kedua, namanya Kitabul Iman. Di situ ada 57 hadis dari Nabi yang membimbing kita untuk menaikkan level keimanan dari level 1, level 2 sampai dengan level yang ketiga. Silahkan disesuaikan pada level-level ini dan tolong jangan kait-kaitkan sekali lagi dengan musim-musim politik. Jangan dikatakan level 1 amanu, level 2 yu'minun, level 3 al-mu'minun. Itu nggak ada hubungannya, ya. Jelas? Baik. Saya kira sebagai pengantar saya cukupkan dulu. Nah, sekarang saya ingin tutup dengan karakter yang terakhir sebelum kita tanya jawab. Ternyata yang paling indah disifati Al-Quran paling banyak itu bukan ibadah ritualnya. Yang paling dahsyat, orang kalau sudah sampai ke level al-mu'minun, itu oleh Al-Quran yang diperbanyak keterangan sifatnya, ternyata bukan aspek ritualnya, ternyata aspek sosialnya. Saya ulangi, ternyata aspek sosialnya. Cepat, apa buktinya orang berhasil menunaikan sholat? Saya ulangi, apa buktinya seseorang dipandang berhasil menunaikan sholat? Ya, alhamdulillah. Pas nggak ada hadiahnya, jawabannya benar gitu ya.
Quran surah 29 ayat ke-45. Innas salata tanha 'anil fahsya. Baik. Orang itu kalau benar salatnya kata Allah, cirinya gampang. Hubungan sosialnya bagus. Dia bisa mengontrol dirinya dari tindakan-tindakan kontraproduktif, tindakan negatif. Yang buruk itu cuma dua, nggak ada yang ketiga. Satu fahsya. Fahsya itu yang bersumber dari syahwat. Maaf. Pornografi, LGBT, zina, selingkuh, kata-kata jorok, kotor, itu fahsya. Jadi nggak mungkin ada orang sholat berbuat fahsya, itu mustahil. Nggak ada orang sholat terjebak LGBT, itu nggak mustahil. Mungkar itu keburukan yang bersumber dari syahwat perut dan akal. Korupsi, sogok menyogok, merampok, membunuh, menipu, ya, mengecilkan, berkelahi, memecah belah, bikin hoax, itu mungkar. Jadi nggak mungkin ada orang sholat mengerjakan perbuatan mungkar, itu mustahil. Ya, mustahil. Ibu dubes itu rajin sholatnya. Tiba-tiba datang orang, Bu, kami ada proyek. Fee-nya sekian buat ibu, kalau ibu bisa meloloskan. Ibu dengan bangga mengatakan, maaf ya, jari saya jari tahiyat, nggak akan pernah dipakai maksiat. Bu, fee-nya naik, Bu, 1 juta dinar. Tunggu sebentar, saya istihara dulu. Misal, Bu, ya. Tapi insya Allah beliau enggak nih. Karena subuhnya sudah konsisten di masjid. Kalau ada orang yang subuhnya konsisten di masjid, itu pasti jadi baik itu. Pasti baik itu. Jadi kalau pengen jadi baik gampang, konsisten subuh di masjid. Ya, konsisten subuh di masjid. Walaupun itu nggak mudah, untuk konsisten itu tahapannya ada 9 langkah. Itu nggak mudah. Ya, konsis 1, konsis 2, konsis 3, konsis 4 sampai konsis 10. Balik dulu. Dah, jangan lama-lama, balik dulu. Nah, ciri orang sholatnya berhasil, itu bukan dinilai dari rukunnya benar, dari mulai takbir sampai salam. Kalau itu untuk menggugurkan kewajiban, secara fikih benar. Jadi kalau Anda cuma sholat, supaya kewajibannya gugur, yang dijadikan acuan itu ketentuan fikih. Gimana cara takbir sampai salam benar, wudhu lancar. Tapi kalau Anda ingin dinilai sholatnya benar, ukuran pertamanya adalah standar sosial. Dengan manusia baik gak? Dengan tetangga baik gak? Dengan orang tua baik gak? Dengan tumbuhan baik gak? Di mana ada aturan di kehidupan ini, bahkan pada tumbuhan, pada hewan pun tidak boleh berlaku zalim. Saya tanya pada Anda, kalau situasi perang itu ada kasih sayang gak? Gak ada. Makanya surat At-Taubah, izin membela diri dalam konteks militer itu nggak pakai bismillah. Satu-satunya surah di Quran nggak pakai bismillah, itu cuma surah ke-9 At-Taubah. Kenapa? Karena itu izin membela diri dalam suasana perang. Bara'atum minallah, dapat izin sekarang dari Allah untuk membela diri. Silahkan membela dengan perang, keluar resolusi jihad. Nah, ketika berperang itu, dalam perang nggak ada sayang, nggak ada orang mau nembak minta izin dulu. Izin ya, dor. Sakit gak? Maaf ya, gak ada. Tembak ya tembak, bom ya bom kan. Itulah sebabnya gak ada Bismillahirrahmanirrahim. Karena dalam Bismillahirrahmanirrahim ada kasih dan. Tapi di mana ada aturan, kalaupun dalam suasana yang tegang dalam perang, tetap jangan merusak tumbuhan. Di mana aturan itu? Di mana ada aturan kalau menyembelih hewan, kata Nabi, jangan sakiti hewannya, cepat tajamkan pisaunya. Tajamkan, dan mengikat pun ada seninya. Jangan sembarangan ikat dijatuhkan, tidak. 1, 2, 3 tarik, 1, 2, 3 tarik, nggak begitu. Ada seninya, jatuhkan dengan lembut. Bahkan nanti ada zikir. Itu kalau hewan seperti kambing, tutup telinganya, sebutkan zikirnya, itu kayak tidur, plek. Dan itu kalimat nabinya, tajamkan pisaunya. Nanti Idul Adha boleh praktekkan ya. Tapi ketika menajamkan pisau pun, itu dilarang dilakukan di depan hewannya. Sabar ya, cepet kok nanti, nggak boleh, nggak bisa. Itu aturan dari mana? Cuma di Islam. Nah, yang paling menarik, ukuran orang yang sudah sampai pada level al-mu'minun, saya tutup, ternyata yang banyak disinggung di Quran itu bukan pada amalan ritualnya, tapi keberhasilan dari value yang ia pancarkan dari sifat-sifat ritual pada aspek sosialnya. Maka turun ayat misalnya, 1, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bainahum. Kalau orang sudah sampai pada level al-mu'minun, ciri yang pertama, mereka menjaga persaudaraan, lihat, dan menjaga persatuan. Saya menginginkan semua kita yang berada di sini,
sekian ribu orang apalagi yang mengaku muslim dan beriman, masuklah pada level yang ketiga ini. Tunjukkan kepada Allah bahwa kita sudah layak memasuki level 3 ini. Jaga persatuan. Walaupun di sini ada PCIM yang Muhammadiyah, ada yang PCINU, ada Aisyah, ada Fatayat, kreasikan itu jadi energi untuk membangun, menginspirasi kebaikan. Betapa indah kalau dari Kuwait ini disampaikan pada negara-negara lain, pesan-pesan ke tanah air bahwa di sini NU dan Muhammadiyah bersatu demi NKRI. Bikin program sama-sama, difasilitasi oleh kedutaan, bikin program untuk Palestina, tunjukkan satu nama kebaikan. Mulai dari sini, itulah Al-Mu'minun. Kalau cuma ini NU masjidnya pakai bismillah, yang Muhammadiyah di sini bismillahnya disirkan, Anda baru sampai level yang pertama, amanu. Bismillahirrahmanirrahim, NU nih, amanu. Alhamdulillahirrabbilalamin, Muhammadiyah, amanu. Sudah, itu sudah selesai. Kita mesti masuk pada level yang tingkat teratas, level yang baru. Saya tugas Bu Dubes izin di Saudi 2010. Menerima jemaah haji pertama datang pas sholat Isya, imamnya Syekh Sudais di Masjidil Haram. Tahu. Sebagian bilang sudah tahu. Begitu udah takbir, Fatihah tuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahnya kan disirkan tuh. Itu komen langsung jamaah samping saya, masih ingat tuh 13 tahun yang lalu. Iki imamnya Muhammadiyah loh katanya. Saya itu sampai selesai saya batalkan dulu. Saya langsung komen di Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Nah, jadi saya berharap mudah-mudahan materi kita sekarang ini bukan hanya mencas iman, tapi membuktikan refleksi keimanan itu dalam konteks level yang tinggi untuk membangun persatuan dalam kebaikan. Terakhir, Quran surah 9 ayat 122. Pakai iman lagi. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Tanggung jawab diaspora. Tidaklah para diaspora yang beriman itu dan level imannya sampai pada yang ketiga, kecuali akan didapatkan golongan yang spesifik dengan ciri tertentu. Apa itu? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Satu, diaspora yang sudah sampai pada level al-mu'minun itu dia senang meriset, mengkaji sampai menemukan inti sesuatu yang bermanfaat. Kalau ngaji gini jangan sekedar tertawa pulang, kumpul pulang. Itu belum sampai ke level al-mu'minun. Apa yang didapatkan dari kajian kita? Kalau perlu mitigasikan sehingga kurikulum-kurikulum yang dikaji sesuai kebutuhan kita. Teman-teman pebisnis kenapa tidak mengeluarkan fiqhul buyu, kitabul buyu, tuntunan berbisnis yang benar? Yang di rumah sakit pernah nggak mengeluarkan pedoman Islami untuk rumah sakit dan kesehatan? Kan ada pedomannya. Jadi ketika teman Anda mengatakan kepada Anda, oh Anda kok begitu rajin? Katakan bukan rajin, tapi Islam yang mengajarkan saya untuk berdisiplin. Kenalkan Islam. Sampai ke level itu. Lalu yang terakhir apa? Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan dalam pembelajaran itu ketika Anda sukses, bawa pulang kesuksesan Anda untuk membangun negeri. Riset dari sini. Apa yang dibutuhkan Indonesia? Apa kemampuan Anda di sini yang bisa disumbang asihkan membangun negeri? Jika itu sudah bisa kita lakukan, itu yang diakui Allah sebagai level tertinggi dari sifat al-mu'minun yang menjaga konsistensi ibadah ritualnya hablum minallah dengan konsistensi ibadah horizontalnya yaitu hablum minal makhluqat. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mewujudkan sifat-sifat kebaikan ini. Nanti malam insya Allah kita akan bahas. Ada permintaan dari Ta'mir ya untuk malam, untuk membahas tentang sejarah dan keterkaitan Palestina dari klasik sampai kontemporer. Mungkin malam nanti saya coba uraikan dari mulai sebelum ada Palestina, dari sebelum Masehi, dari genealogi Yahudi, dari mana ketemu Yahudi, ketemu Israel sampai Palestina. Nanti malam akan coba saya kupas sehingga kita paham keadaan yang saat ini dihadapi serta bagaimana menyikapinya secara elegan dan baik dengan mengedepankan sifat-sifat yang mulia. Insya Allah malam kita bertemu kembali. Ada berapa menit lagi saat ini? Ya, baik. Ada setengah jam yang bisa dimanfaatkan. Kita bisa berdiskusi. Boleh Anda bertanya sesuai topik atau di luar topik yang kira-kira bisa kita sama-sama diskusikan dengan baik. Kurang lebih ada waktu 15-20 menit saya perkenankan sebelum saya siap-siap kembali. Sebelum itu saya tanya dulu, maaf, jelas uraian yang saya sampaikan? Paham insya Allah? Kalau paham, maka saya bacakan dulu surah Al-Maidah di ayat yang ke-100 ya sampai 101.
Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Ini standar. Hei orang-orang yang masih merasa punya iman. Dan kalimat imannya pakai amanu, berarti ini paling standar. Ini bagi yang beriman saja ya. Hei orang-orang yang masih merasa punya iman, kalau uraian sudah jelas disampaikan dan Anda paham, jangan banyak Anda menyampaikan banyaknya beragam pertanyaan, sehingga dengan pertanyaan itu akan menjadikan yang jelas semakin tidak jelas lagi. Tapi ini hanya untuk yang beriman saja. Ya, maaf. Jelas uraiannya? Paham? Ada pertanyaan? Ayo silakan, 1-2 pertanyaan saya persilakan. Saya perkenankan. Ada? Oh, ada yang disampaikan lewat WhatsApp, boleh? Silakan. Kalau pribadi jangan dibuka di depan umum, silakan disampaikan, nanti kita bacakan secara umum. Ya, baik. Pada sesi diskusi ini, insya Allah tadi sudah disampaikan oleh Amir Masjid, bagi siapa jamaah yang mempunyai pertanyaan bisa disampaikan langsung di grup atau dijatri kepada PIC dari Takmir Masjid. Ada banyak sekali pertanyaan yang muncul dari jamaah, tapi karena keterbatasan waktu, insya Allah kita akan batasi dengan 3 pertanyaan saja. Yang pertama, Ustaz, bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah dalam keimanan, menjalankan syariat Allah di setiap waktu tanpa naik turun? Baik, saya langsung jawab saja. Ada 3 pendekatan untuk istiqamah. Saya ulangi, ada 3 pendekatan untuk istiqamah. Ada 3 pendekatan untuk istiqamah, membangun konsistensi dalam beramal baik. 1, hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis yang pertama di kitab Badul Wahyi dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Secara singkat adalah meluruskan dan menguatkan niat. Jadi kalau ingin mengerjakan sesuatu, apapun itu, dan ingin istiqomah di dalamnya, luruskan dan kuatkan niatnya. Saya ulang ya, luruskan dan kuatkan apanya? Niatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu bin niat wa innama likulli imri'in ma nawa." Nah, bagaimana cara meluruskan niat ini? Hadirkan motivasi. Karena amal itu kalau nggak ada motivasi susah dilakukan. Teman-teman kalau nggak ada motivasi nggak mungkin datang ke sini. Apa yang mendorong Anda untuk hadir di sini? Untuk apa Anda ikut pengajian ini? Kalau nggak punya motivasi nggak bisa. Contoh begini, saya menghafal Quran dan meniatkan itu dengan kuat. Keinginan terbesarnya ingin memberikan aliran pahala dan cahaya bagi ayah yang telah meninggalkan kami, serta menyertakan keberkahan dan kemuliaan pada ibu yang masih mendampingi kami. Secara singkatnya ya, saya kalau cerita ini saya selesai ngajar. Dan saya sering sampaikan di beberapa tempat, kami punya ayah yang saya sangat merasakan kebaikan, kedamaian, ketentraman. Jadi beliau itu ustadz di daerah, di desa, di Pandeglang, di Ciekek, ngajar di musalla. Dari 5 anak itu saya yang selalu dibawa saat mengajar. Jadi kalau beliau ngajar, saya tidur. Masih kecil. Sekarang gantian, saya mengajar, beliau tidur. Nah, menariknya, saya pernah pura-pura tidur untuk mengetahui bagaimana kasih sayang ayah yang bisa menjaga kami bertahan dalam ketenangan saat tidur, kalau digendong dari musola sampai rumah. Saya pura-pura sampai ingin tahu saja, tapi betul-betul dijaga dari cara memangku sampai disimpan di kasur. Ketika disimpan saya ketawa, saya ingin tahu bagaimana respon ayah. Tidak ada amarah, tidak ada apa, malah bercanda mengajak sampai lelah dan tidur. Di saat situasi itulah kemudian naik usia kami, akan ke pesantren. Ayah saya kemudian masuk rumah sakit, divonis komplikasi. Saya belum mengerti. Dokter mengatakan pada ibu kami, masih teringat di telinga saya, ini mungkin 2 pekan bu secara medis. Saya belum paham. Lalu ayah memanggil saya, memeluk saya. Nak, maafkan saya. Maafkan apa? Karena nggak bisa ngantar ke pesantren. Lalu menangis. Saya bilang ya, doakan. Lalu saya nggak menangis, saya tahan air mata, tidak menangis di hadapan ayah. Saya berangkat. Ternyata 2 pekan setelah peristiwa itu ada panggilan di depan administrasi kantor, Adi Hidayat ke depan. Saya ke depan, sekarang mesti pulang. Kakak kami sudah nunggu di depan. Saya tanya gimana kabar ayah, beliau diam nggak jawab.
Lalu kami sampai di Bandung, paman kami kemudian mengatakan, nak mungkin gak akan bisa lihat ayah, sudah dimakamkan ketika sampai di Pandeglang. Baru saya sadar bahwa ayah saya telah meninggal. Di bis saya tahan air mata, 6 jam sampai ke rumah, betul nyampe maghrib, selesai, ayah sudah dimakamkan, saya dapati ibu sudah duduk di ruang tengah, saya tidak menangis sedikit pun, saya tahan, saya peluk ibunda, saya sholat, saya temani, malam tidur. Di situ terakhir saya melihat ayah saya pakai pakaian kemeja bagus biru dan memberikan perpisahan dadah semacam ini. Singkat selesai paginya saya buka semua ruangan beliau dan ibu kami menyampaikan kitab-kitabnya sudah diserahkan pada sahabat-sahabatnya. Baju-bajunya diminta oleh teman-temannya, mama berikan semua. Yang tersisa cuma mushaf Al-Quran. Saya bawa mushaf itu menghadap ke arah kiblat, duduk di ruang tengah. Saya katakan, ya Allah, saya tidak punya kesempatan lagi untuk membahagiakan ayah saya dalam hidupnya. Maka mohon jadikan setiap huruf yang akan saya baca saat ini dan saya hafalkan, menjadikan itu sebagai cahaya yang menerangi ayah saya di kesendiriannya di alam sana. Maka saya menghadap kiblat, saya bacakan ayat itu, terus saya bacakan, itu nggak bisa berhenti, baca, nggak bisa berhenti, air mata mengalir. Begitu selesai dibacakan itu, ternyata apa yang dibaca, di selesai ayat itu semua sudah hadir dalam kepala. Dengan posisinya, dengan nomornya, dengan artinya, dengan apa. Anda bayangkan, motivasi untuk membahagiakan orang tua, untuk mendapatkan perhatian dan ridha Allah, memberikan stimulus yang lebih cepat, sebagai katalis positif untuk mendapatkan apa yang ingin kita raih. Dan yang paling menjaga konsistensinya adalah, kalau saya nggak baca Quran, ayah saya nggak bisa dapat cahaya. Kalau saya bicara tentang ibu, itu sudah saya tutup sekarang. Ya. Jadi kalau saya nggak baca nih, ayah nggak dapat cahaya. Kalau saya nggak baca, ibu nggak bahagia. Nah itu jadikan, hadirkan niat yang kuat dengan motivasi yang dalam. 2, membuat sebuah rencana amalan. Itu jelas bahasa Qurannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kalau ingin istiqomah dalam satu amalan, petakan amalannya dulu. Apa yang sekarang kita nyaman untuk kita kerjakan. Misal, saya pengen dapat harapan untuk mengerjakan misalnya amalan-amalan penghuni surga Firdaus. Kan kita pengen masuk surga kan? Sedangkan surga itu ada 8 jenis. Keluarkan surga apa yang ingin kita masuki, keluarkan amalannya. Satu-satu kemudian jadikan kurikulum. Misal, saya pengen masuk ke surga Firdaus. Amalannya kan 4 yang pokok. 1, sholat dengan khusyuk. Yang kedua, berusaha mendapatkan harta supaya bisa dipakai amal soleh, minimal zakat. Jadi Anda itu bekerjanya supaya kaya atau supaya bisa ibadah. Kalau supaya kaya, itu surga biasa. Tapi kalau Anda bekerja untuk mendapatkan kekayaan supaya ibadah, itulah tipikal karakter calon penghuni surga Firdaus. Jadi Umar itu kerja, Utsman itu kaya, Abdurrahman bin Auf itu kaya banget, bukan untuk mengumpulkan harta, supaya bisa ibadah lewat harta. Ya, walladzina hum lizakati fa'ilun. Yang ketiga, mengontrol diri supaya yang keluar itu sifat-sifat baik saja. Enggak bicara kecuali yang penting, enggak menatap kecuali yang baik. Ya. Yang keempat, jaga kehormatan diri untuk tidak selingkuh. Jaga. 4 amalan ini. Anda mau jadi pengusaha, jadi pebisnis, jadi perawat, jadi macam-macam, 4 hal dijaga. Siapkan kurikulumnya. Nanti dibagi latihan, bulan ini saya pengen berlatih sholat yang khusyuk. Sudah dapat, bulan depan saya pengen berlatih bagaimana caranya dapat harta yang berkah. Bulan depannya saya berlatih bagaimana caranya bisa mengontrol keadaan diri saya sehingga yang keluar yang baik-baik saja. Konsisten ini selama hidup, jaga sampai wafat. Yang ketiga, yang terakhir, berkumpullah dengan komunitas-komunitas yang baik, yang punya cita-cita yang sama. Karena itu kalau bisa, ini kan banyak. Kenapa nggak bikin dari database itu dibikin misalnya aplikasi untuk semua? Lalu sesuai hobinya dibikin kurikulum. Ini yang pengen tahajud bikin grupnya, yang pengen Quran bikin grupnya. Kami sekarang mendampingi beberapa kepala daerah di Indonesia. Kami menghadirkan program namanya glokalisasi untuk menghidupkan sistem di daerah, di lokal-lokal. Misal, kita ke Goa, kita sampaikan, Pak Bub, kenapa nggak dibikin sistem glokalisasi, bikin aplikasi? Masa iya nggak ada yang bisa bikin tuh orang lokal untuk di sini? Lalu dimasukkan di aplikasi itu misalnya Goa Sejahtera. Jadi di situ yang dimasukkan apa? UMKM-nya masuk situ. Yang jualan beras siapa? Yang jualan baju siapa? Yang macam-macam. Jadi belinya ke situ saja.
Lalu kemudian tukang-tukang ojeknya bikin aplikasi, aplikasinya lokal. Jadi ASN yang pakai, jamaah yang pakai, berputar di situ, ZIS-nya dibuka di situ, di masjidnya dikoneksikan, hartanya diputar di situ, kelebihannya baru store ke pusat. Yang terjadi apa? Makmur sekarang. Kenapa teman-teman nggak buat di sini, dimasukkan database-nya? Ketika ada yang sakit, diinfokan, semua berdoa, ada yang nengok. Ketika ada yang kurang bisa diberikan. Ketika butuh sesuatu yang lain share. Jadi kalau kedutaan misalnya punya satu misi atau punya program, nyebarnya dengan cepat. Teman-teman punya satu acara, di atensinya juga cepat. Satu hal, bikin komunitas. Ya, itulah sebabnya Imam An-Nawawi menuliskan dan merumuskan 1896 hadis untuk bagian ketiga ini. Diberi nama Riyadus Shalihin. Taman orang-orang yang saleh. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan sifat istiqomah tadi, supaya ada yang ingatkan, supaya ada yang miskol, dan miskolnya pun khairayyarah, bukan syarayyarah. Ya, malam-malam miskol tahajud, siang-siang ingetin untuk salat. Kalau masih belum menemukan, koneksikan ke tempat kami, Quantum Akhir Institute. Kita punya 20 negara asosiasi. Sebagai ahli Quran, gratis daftar. Saya bawa manajernya ke sini. Mana mas, berdiri mas. Nah ini. Anda boleh daftar, gratis, programnya gratis. Ada yang dari Jepang, dari Amerika. Di Amerika kita ada 5.000 orang. Sekarang sudah melahirkan 10 orang anak muda, youths-nya itu para hafid semua. Ya, ada di komunitas kita. Ada ilmuwan, ada yang perawat, ada. Ya, ada yang kemudian pengajar, ada ahli fisika, ada ahli lab. 5.000 orang di Amerika saja. Di Jepang sekarang kita sudah beli satu gedung, bikin sekolah. Nanti bulan Maret akan diresmikan. Itu sekolah Islam pertama yang kurikulumnya itu berasal dari kita, dari Indonesia. Dipadukan dengan Cambridge dan budaya Jepang. Ya, teman-teman boleh silakan kumpul yang pengen menghafal Quran online. Misal, Ustadz, saya tinggal di Kuwait, saya punya waktu, nanti akan ditanya, Anda punya waktu sehari dengan Quran berapa lama? Oh, saya punya waktu 15 menit, jam berapa waktu Kuwait? Kami punya 100 musyrif, bisa membimbing online dalam 24 jam bergantian. Oh, jam sekian Anda akan ditelepon, diingatkan. Jam berapa kami mengingatkan, dijaga. Nanti dihitung. Kalau Anda punya waktu 15 menit dalam sehari, Anda akan hafal Quran dalam hitungan waktu sekian. Bu, izin, ada satu kelas yang hebat. Saya mohon maaf dengan kalimat ini. Ada perempuan-perempuan malam, itu meninggalkan profesinya, dan kita punya kelas untuk mereka. Kami tawarkan, berapa yang Anda dapatkan dalam sebulan, lalu kita ganti biayanya sebulan, dengan kompensasi Anda mau kenal Quran. Kita jelaskan, kita motivasi. Dari yang tadinya mereka aktif di malam hari, mereka taubat dari itu, sekarang menjadi para penghafal Quran. Dari yang nggak kenal Quran, sekarang bahkan ada yang sudah hafal Quran 1 juz, 2 juz. Luar biasa. Dan setiap kita mengadakan ta'lim, itu rata-rata paling sedikit 10.000 orang. 85% itu anak muda, mereka mencatat dan rata-rata sekarang berlomba menjadi penghafal Quran. Jadi saya mau katakan dengan istiqomah tadi, 3 bagian ini, niatkan dengan sempurna, punya motivasinya, siapkan kurikulum untuk yang bisa diprioritaskan sebagai amalan. Yang ketiga, bikin komunitas yang saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Jelas insya Allah? Wallahu a'lam bissawab. 2, cepat. Cukup. Baik. Teman-teman, rupanya waktunya tidak memungkinkan kita untuk melanjutkan. Malam nanti kita akan melanjutkan. Dan khusus untuk yang besok di Gurun, saya tidak akan ada materi, kita diskusi saja. Ya, apa yang mau ditanyakan bebas silahkan, nanti kita akan diskusi. Untuk yang ini kita cukupkan. Dan berita baiknya, tadi malam Alhamdulillah ada dari Lazismu, Lazisnya yang Muhammadiyah yang baru, telah punya program. Nih Kang Denny, ini ketua PCM-nya ya. Yang Lazismu mana? Ada Lazismu? Pak Aldin. Tadi malam kita ada program untuk mensupport juga dari pemerintah, perhatian terhadap Palestina dan juga sikap Bu Dubes yang sangat luar biasa. Terima kasih Bu. Tadi malam itu ada program untuk kita bisa berbagi sama-sama dan terhimpun 1 miliar rupiah. Ya. Nah, nanti saya harapkan bukan hanya membawa nama PCIM atau Lazismu, saya pengen bersama-sama dengan semua masyarakat Indonesia di Kuwait ini, lalu bersamanya dengan kedutaan, bisa nanti bertemu dengan Dubes Palestina dan sebagainya, sehingga kita bisa menjadi satu bagian, satu tubuh yang nyata. Dan satu pesan saya, maaf ya, jangan sampai perhatian kita pada yang jauh lupa dengan yang dekat. Silahkan dengan Palestina kita perhatian, dengan yang lain perhatian, tapi juga lihat teman-teman kita yang berada di sini.
Tidak semua mungkin dalam keadaan yang nyaman dan tenang. Komunitas inilah yang saya harapkan bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Baik, tidak cukup dengan amin, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima amal ibadah kita sampai detik ini. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Ya Allah, kalau ada pendosa datang ke tempat ini, maka mohon jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada yang datang membawa kegelisahan, jangan biarkan ia pulang meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala asiran illa yassartah, ya Allah, jika ada satu di antara hamba-Mu datang membawa kesulitan hidup apapun itu, maka dengan keikhlasan amalannya hilangkan seluruh kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah, jika ada di antara kami yang Kau uji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Ya Allah, jadikan pertemuan kami mengikat kebaikan dan kemuliaan di antara kami. Dan bila pun kami mesti berpisah, jadikan perpisahan kami mengantarkan pada pertemuan yang lebih baik dan saling mencintai dalam kebaikan di antara kami. Allahumma hfadz biladana Indonesia waj'alha baldatan thayyibatan wa tardaha. Ya Allah, mohon jaga negeri kami Indonesia. Jadikan negeri yang Kau ridai, negeri yang Kau berkahi sesuai dengan apa yang telah Engkau tetapkan. Wa barik hadhil bilad al-Kuwait ya arhamar rahimin. Barik ahlaha ya rabbal alamin. Wa alif baina qulubahum lana ya rabbal alamin. Ya Allah, berkahi negeri Kuwait yang kami tinggali saat ini, berkahi penduduknya dan jadikan keberkahan itu terpercik kepada kami untuk hidup bersama mereka dalam kebaikan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.